Salah satu dialog yang banyak membuat saya mendapatkan inspirasi kebaikan. Ada seorang ulama salaf yang bernama Sabit. Ada seorang ulama yang beliau bernama Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala. Beliau punya majlis, beliau punya murid. Maka kemudian ada salah satu muridnya yang terlambat, ya ta'akhir min majlisihi, dia terlambat dari majlisnya. Maka Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri muridnya dari Hasan Al-Basri, mencari ini mana murid saya yang satu ini, kok dia tidak datang. Sikapnya ketika mencari muridnya sebagaimana sikap Sulaiman ketika mencari hudhud. Ternyata dia tidak mendapati, yatafaqat anhu, dia tidak mendapati muridnya itu ada. Lalu beliau kemudian tunggu, ini kemana murid saya pergi. Ternyata muridnya datang tergopoh-gopoh, terlambat. Lalu kemudian ditanya sama Sabit Al-Bunani, lima ta'akhirta, kenapa kamu telat? Lalu kemudian muridnya mengatakan, fi hikmatin ra'aituha fi masirati hadal majlis, saya mendapatkan hikmah fi masirati, dalam perjalanan saya datang ke majlis ini, yang membuat saya terlambat wahai guru kami. Dengan begitu takzimnya dia menyampaikan hormatnya dan permintaan maafnya kepada gurunya. Sabit Al-Bunani, saya telat karena saya menjumpai ada hikmah yang saya lihat. Maka Sabit Al-Bunani lalu berkata kepada muridnya, ma ra'aita, apa yang kamu lihat dari hikmah yang kamu jumpai fi masirati ila hadal majlis, dalam perjalanan kamu menuju kepada majlis ini, hikmah apa sih yang kamu jumpai? Begini wahai guruku, saya dalam perjalanan tiba-tiba saya melihat di atas pohon ada sarangnya burung. Lalu saya menjumpai dari bawah ada burung yang sakit, sayapnya dalam kondisi sakit dan tidak bisa dia terbang karena kondisi sayapnya yang sakit. Maka kemudian saya menunggu di bawah dan berpikir, dari mana rezekinya burung ini ketika sayapnya sakit, ketika dia tidak bisa terbang dari satu dahan kepada pohon yang lainnya. Lalu rezekinya dari mana? Karena saya ingin mendapatkan hikmah atas apa yang saya lihat, saya langsung duduk. Saya gelar itu lapak, saya duduk, saya menjumpai, saya melihat itu. Sebagaimana kalau orang ketika melihat sebuah film, saya duduk, saya menjumpai, saya ingin tahu dari mana rezekinya burung itu ketika burung itu dalam kondisi sakit. Maka ketika beberapa waktu saya menunggu, Allah mengirimkan jawaban. Ada burung yang terbang membawa cacing. Lalu burung yang terbang membawa cacing sampai kepada sarang burung yang sakit, lalu dengan tulus memberikan cacingnya kepada burung yang sakit. Dia terbang lagi beberapa saat kemudian membawa cacing lagi, lalu kemudian datang lagi kepada sarang burung yang sakit dan memberikan cacing itu kembali kepada burung yang sakit. Lalu disitulah saya mendapatkan sebuah hikmah. Hikmahnya apa? Berarti apapun kondisi saya tidak perlu khawatir terhadap rezeki saya. Karena apa? Burung yang sakit saja Allah kirimkan burung yang sehat untuk membawa cacing kepada burung yang sakit. Padahal burung tidak bisa secara penampakan, tidak seakan-akan memiliki komunikasi. Maka itulah hikmah yang saya jumpai. Perhatikan gurunya. Gurunya ketika mendapati itu disampaikan oleh muridnya, lalu kemudian gurunya berkata, hikmah apa yang kamu jumpai? Saya tidak perlu khawatir, kalaupun saya nanti sakit, saya telah tahu siapa rezeki yang akan memberikan kepada saya. Allah yang mengaturnya. Lalu perhatikan Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani lalu berkata kepada muridnya, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing untuk diberikan kepada burung yang sakit? Kenapa kamu merendahkan dirimu untuk menjadi burung yang sakit? Tinggikanlah dirimu untuk menjadi burung yang sehat yang membawa manfaat kepada burung yang sakit. Kita ini orang beriman, jangan menempatkan diri kita menjadi beban bagi orang lain. Bekerjalah dengan apa yang Allah perintahkan dan tolonglah banyak orang dengan apa yang kamu dapatkan dalam pekerjaan itu. Perhatikan jawaban dari muridnya. Beliau mengatakan, wal hikmah indahu khairun wa ahsan. Hikmah yang dimiliki oleh guruku lebih baik daripada hikmah yang saya miliki. Dialog ini bukan dialog imajiner, tapi dialog ini nyata, pernah terjadi di antara orang solih.
untuk menggambarkan satu faedah dalam kehidupan kita, bahwasanya bekerja dengan sebuah niatan untuk mencukupi keluarga kita dan tidak menjadi beban bagi orang lain, itu merupakan bagian dari ibadah, dan ini merupakan bagian dari kulturnya kehidupan orang muslim, bahwasanya mereka itu adalah bekerja ya, ya. Bahwasanya itu kemudian bekerja. Ketika kita setelah mengetahui kulturnya kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita adalah bekerja, pertanyaannya yang menjadi pertanyaan kita, kalau kita bekerja yang kita cari apa? Kalau bapak-bapak dan ibu di Batur bekerjanya, ada yang berternak kambing, ada yang memiliki pekarangan dengan hasil-hasil tanam-tanaman dan sayur-sayuran. Kak Isya ya, kelihatannya baru 5 menit saya menyampaikannya. Luar biasa di Batur ini, waktunya terasa cepat sekali. Silakan, saya sudah dikasih panitia supaya disampaikan adzan dulu. Tahu bahwasanya pekerjaan dan mencari rezeki merupakan bagian dari kultur keimanan. Pertanyaan besar kita adalah, yang kita cari ini apa di dalam pekerjaan kita? Apakah yang kita cari itu dunia ataukah yang kita cari itu rezeki? Karena ternyata pada dua perkara ini terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Tapi ternyata walaupun terdapat perbedaan yang cukup mencolok, banyak di antara kita yang kebingungan. Sebenarnya kalau saya bekerja dari pagi pulang sore atau pulang malam, yang saya cari ini dunia atau yang saya cari ini adalah rezeki? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan membentuk roadmap dan membentuk pola kehidupan kita. Siapa yang mencari dunia itu akan berbeda kualitas hidupnya dengan mereka ketika bekerja itu mencari rezeki. Inilah yang menjadi sebuah perhatian kami. Pada kesempatan hari ini saya ingin untuk kemudian menyampaikan untuk diri Anda dan kepada kita, sebenarnya kita ini kan bekerja, dan bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Oke, kita sepakat bekerja itu adalah ibadah. Terlebih lagi ketika niatan kita adalah memberikan faedah untuk kita supaya tidak menjadi beban bagi diri kita. Tapi pertanyaan yang belum terjawab di dalam kehidupan kita, kalau kita bekerja hari ini, yang kita cari ini sebenarnya apa? Apa yang kita cari selama ini? Apakah kita mencari dunia ataukah kita mencari rezeki? Karena kita kalau ingin menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu ilmunya. Kita harus paham dulu referensinya, apa bedanya dunia dan apa bedanya rezeki, supaya ketika kita paham perbedaan dunia dan rezeki, nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam aktivitas kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pertanyaan ini tidak terjawab, kalau kita tiba-tiba ditanya, Pak, jenengan kerjane nopo? Saya punya kebun, saya kerja dari pagi jam 7 sampai jam 3. Lalu kemudian ditanya, jenengan madosi nopo? Jenengan itu cari apa? Nyari dunia atau cari rezeki? Lalu kita bingung untuk menjawab pertanyaan yang sesederhana ini, maka itu akan mempengaruhi pola kehidupan kita dan pola apapun. Karena ini yang akan membentuk perbedaan di antara dua kutub yang berbeda, seakan-akan kutub utara dan kutub selatan, yang itu dibedakan dengan apa yang kita cari. Karena orang yang nyari dunia tidak sama dengan orang yang nyari rezeki, orang yang nyari rezeki tidak sama dengan orang yang nyari dunia. Orang yang mendidik anak untuk mendapatkan rezeki dari anak tidak sama dengan orang yang mendidik anak untuk mendapatkan dunia dari anak. Orang yang punya sekolahan untuk dapatkan rezeki itu beda dengan orang yang buat sekolahan untuk dapat dunia. Orang yang pengen nikah untuk dapat rezeki itu beda dengan orang yang nikah niatannya untuk dunia. Karena ini akan membedakan kita dengan banyak hal, dan terjadi sebuah kutub besar antara kutub utara dan kutub selatan dalam kehidupan manusia. Kalau dipisah dengan sebuah garis furqan, salah satu pembedanya itu apa? Karena sebagian manusia mencari dunia, sebagian manusia itu mencari rezeki. Dan ini yang diterangkan para ulama. Mungkin sebagian besar akan mengatakan, lah podo wae Ustaz, dunia ya rezeki, rezeki itu dunia. Itu kan menurut kita. Yang mana kalau kita kembalikan kepada makna yang diberikan oleh para ulama, ternyata beda. Dunia itu dunia, rezeki itu rezeki. Dan sesungguhnya itu sesuatu yang kita harus pahami perbedaannya, supaya kalau kita nanti tahu
Apa itu bedanya dunia dan itu rezeki? Nanti kita pulang, kita sudah bisa mendefinisikan apakah rumah saya itu dunia ataukah rumah saya itu rezeki. Apakah motor saya itu dunia ataukah motor saya itu rezeki. Apakah handphone saya ini dunia ataukah handphone saya itu rezeki. Kalau kita sudah tahu perbedaan yang ada di antara kata dunia dan rezeki. Karena sesungguhnya beda, Pak. Dunia dari kata dal non ya, alif. Kalau dalam bahasa Arabnya rezeki diambil dari kata ro, za, dan kemudian qaf. Dan Allah itu kalau menerangkan tentang satu kata ada perbedaan, itu memiliki makna yang juga berbeda. Ini yang ingin kita lalu bahas. Nanti kalau sudah membahas ini, nanti kita mendiagnosa rekening saya, sawah saya, kebun saya, kudanya saya, wedusnya saya, ini dunia atau rezeki. Nanti kita kemudian meraba-raba untuk diri kita. Maaf ya, bukan untuk meraba orang lain. Menurut saya dari kajian tadi malam, kamu itu dunia gitu. Ilmu itu bukan untuk memvonis orang, ilmu itu memvonis dirinya sendiri. Makanya itu yang kemudian kita pengen pahami. Emang berbeda usah dunia dan rezeki? Yo beda. Laki dan perempuan aja tidak bisa disamakan kok. Cara pakaiannya, cara bicaranya, cara menyikapi sesuatunya berbeda. Dan kita harus paham itu, perempuan itu banyak bicara, laki-laki sedikit bicara. Memahami itu menjadikan kita ma'ruf, menempatkan sesuatu. Maka kalau kita saja dituntut untuk memahami kulturnya perempuan itu apa, kulturnya laki-laki itu apa, apalagi dalam masalah dunia dan rezeki. Karena pada dua kata itu terdapat perbedaan yang cukup nyata. Kita harus paham itu supaya kemudian nanti untuk menjawab pertanyaan pribadi diri kita, mobil saya dan seluruh apa yang saya miliki ini dunia atau rezeki, itu yang kemudian pengen kita peroleh dan ini yang pengen kita dapatkan.